Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini, masih dalam kajian pembahasan manusia berbasis fitrah, ya. Sebaiknya sahabat Indonesia sudah menyaksikan video yang sebelumnya sebelum video ini. Kita kali ini masih mengupas bagaimana, atau kita masih mengupas pada dimensi perkembangan, yaitu persisnya kita mengupas bagaimana tumbuh kembang manusia itu. Kira-kira begitu ya. Ada banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang ruang belajar Al-Jauzi, menemani pembelajar Indonesia di mana saja, kapan saja, tentang tahapan perkembangan manusia, ya. Namun karena kita sudah sampai pada mazhab kelima, ya, maka kita akan fokus membahas versi mazhab kelima ini tentang perkembangan manusia, kan begitu ya. Baik, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ada 4 periode perkembangan manusia, ya, yang secara umum dibagi dua, yaitu sebelum dewasa dan sudah dewasa, atau sebelum mukhalaf atau akil balik, ya, dan sesudah akil balik, yaitu 0 sampai 15 tahun dan juga 15 tahun ke atas, ya. Namun kemudian didetailkan, ya. Yang ini saya kutip dari teorinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam karya Hari Santosa, gitu ya. Yang pertama adalah masa anak-anak, yaitu 0 sampai 15 tahun atau aulad disebutnya, ya. Kemudian masa pemuda atau syabab atau sinu taklif, ya, atau mukalaf, ya. Artinya sudah menyandang atau sudah harus menjadi dewasa. Dalam hal ini dewasa adalah sudah menyandang amanah syariat. Nah, begitu kira-kira, ya. Jadi seperti halnya orang dewasa sudah diharuskan melakukan kewajiban-kewajiban ibadah, ya. 15 sampai 40 tahun, artinya di atas 15 ini sudah mukalaf. Kemudian 40 sampai 60 tahun dan juga di atas 60 tahun. Begitu kira-kira, ya. Jadi tahapan-tahapan ini itu memiliki tugas perkembangan masing-masing, ya. Jadi masing-masing tahapan itu memiliki tugas-tugasnya masing-masing, ya. Misalnya itu sebelum lahir itu kita adalah bayi, ya. Sebelum lahir kita itu masih berupa janin, ya. Kemudian berkembang menjadi bayi dan kita lahir menjadi bayi. Dan ketika kita lahir menjadi bayi tersebut, itu sudah membawa benih-benih fitrah, gitu kira-kira, ya. Fitrah menurut Profesor Dr. Muhammad Yasin itu adalah innately predisposed to know God and to do good, ya. Jadi kita sudah lahir membawa 8 dimensi fitrah ini. Kemudian, ya, 0 sampai 10 tahun kita memasuki masa anak-anak dengan pertanyaan who am I? Ya, ini masa conception atau masa konsepsi. Kemudian kita berkembang menjadi pre-akil balik, kira-kira, ya, 11 sampai 15 tahun atau sebelum akil balik, ya. Disinilah masa pre-young adulthood, ya, atau masa mengembangkan potensi-potensi fitrah, ya, khususnya fitrah bakat, ya. Kemudian kita masuk 15 sampai 40 tahun, ya, yaitu masa young adulthood, ya, masa pemuda, di mana di sini kita berusaha menemukan eksistensi kita, personal mission of life and family mission of life, ya. Karena di sini kita sudah tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, dan dalam periode ini kita juga sudah akan membangun keluarga. Maka kita masuk masa personal mission of life dan juga masa family mission of life. Kita membangun misi personal kita yang diselaraskan dengan misi keluarga kita, ya. Kemudian masa 40 sampai 60 tahun yang ini bisa dibagi menjadi 40 sampai 50 dan 50 sampai 60, ya.
Di sini adalah masa yang kita sebut dengan what's calling me next, ya. Kalau tadi 15 sampai 40 kita masa menemukan apa calling kita, what is my calling, untuk apa kita dilahirkan, untuk apa kita diciptakan, apa misi kehidupan kita di dunia ini, apa peran peradaban yang perlu kita raih, ya. Maka 40 sampai 50 tahun ini what's calling me next, ya. What's calling me next? Apa yang memanggil saya selanjutnya? Apa panggilan selanjutnya untuk melanjutkan panggilan sebelumnya, ya. Jadi kita 15 sampai 40 tahun kita adalah berusaha menemukan untuk apa kita dilahirkan di muka bumi ini, di peradaban ini, ya. Ingat untuk kita bicara peradaban itu ada 3 komponen besar plus 1, yaitu komponen fitrah alam. Kenapa kita dilahirkan di alam ini? Kenapa kita dilahirkan di waktu ini? Itu kita dilahirkan di tahun 2000-an misalnya. Dan fitrah manusia yaitu kita sendiri, ya. Jadi kita berusaha menemukan apa peran peradaban kita ketika kita dilahirkan di Indonesia ini, bahkan mungkin di Pulau Jawa ini, di tahun 2000-an ini, tidak di tahun 1500-an, tidak di tahun 1200-an, dan lain-lain. Kan begitu kira-kira. Sehingga kita kemudian bisa menemukan what's calling me next di usia 40 sampai 50 tahun, dan kemudian ada 50 sampai 60 tahun. Yang pertanyaannya adalah how do I grow whole, not old? Bagaimana saya tumbuh menjadi paripurna, ya, menjadi manusia keseluruhan, bukan sekedar menjadi tua, kan begitu ya. 50 sampai 60 tahun, disinilah kita menyempurnakan fitrah-fitrah kita, 8 dimensi fitrah kita, sehingga kita tumbuh menjadi manusia yang paripurna, manusia yang bisa memberikan maslahat bagi lingkungan sekitar kita, ya. Dan 60 sampai 70 tahun itu adalah masa meninggalkan legacy. Apa peninggalan kita? Apa nasihat terbaik kita? Apa buah dari ilmu yang kita pelajari sepanjang kehidupan kita, ya? Apa manfaatnya dari temuan-temuan kita, inovasi-inovasi kita di sepanjang kehidupan kita sebelumnya? Begitu kira-kira. Jadi bahasan ini tentu masih panjang, yang insya Allah akan kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Jadi ikuti terus rangkaian seri pembelajaran memahami fitrah manusia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Belajar Al-Jauzi, menemani pembelajar Indonesia di mana saja, kapan saja.